Halo para lilike, jumpa lagi dengan Yasa. Siang-siang pakai kacamata, ini jangan menunjukkan hidungmu pesek. Nah, kayak gitu kan ganteng ya. Hari ini Yasa mau, ini kameramennya mendekat saja. Kameramennya mendekat ya. Ini kameramennya amatiran maning. Kita akan masak cabai hijau dan di dalam sana saya sedang goreng gesek. Gesek itu apa? Anu sapi. Gesek ya gesek iwak asin tapi yang lembut-lembut gitu ya. Ini kita punya cabai 3 on. 3 onan kita punya cabai mandan banyak. Itu mau dibikin apa sih sapi? Ini sebenarnya bikin sambal cabai hijau, cuman versi yang sini, jangan munduri kamera kowe. Nah, sambil ngomong ya saya ngomong, ya saya ngomong. Sok, ini duduk di sini, duduk di sini. Duduk. Nah, duduk di situ. Nah, yang kelihatan. Biar kelihatan gambarnya. Ini ditumbuk-tumbuk begini ya. Ini cabenya diublek-ublek sampai bukan diublek-ublek, ini digenjus-genjus ya. Ini digenjus-genjus sampai ya mandan kasar-kasar lembut begitu. Nah, sok ono. Ini nanti dianggapnya kayak perbudakan anak kecil. Kok dhisik berambang pegang dulu sama Yasa. Pegang dulu ya. Ini kurang gawaan balsem. Kacamata ireng kurang balsem ya. Ini ditumbuk semua, cabenya hijau saja. Di sini kita tidak menambahkan cabai rawit, Kenapa? Hanya menggunakan cabai hijau saja biar nggak terlalu pedes ya. Udah lembut belum itu cabenya? Coba ditengok, nggak usah deket-deket nengoknya. Ya, ini di ebes-ebes saja. Ini bahannya gampang, Dan ini sebenarnya cara baru untuk membuat aja ojo ndelok iki wae ya ora usah perlu mono. Karena sing diublek-ublek mengkene tok. Ya. Ini kita membuat cabai hijau sebenarnya sudah beberapa kali. Cuman yang kali ini tekniknya beda dan saya baru dapat ilmunya itu beberapa jam silam. Jarene, caramu selama ini masih kurang yahut, tapi ada cara yang lebih itu bokongmu jangan dinampakin mandan. Nah, ini kenapa sih? Begini ya. Ini cara yang begini tuh nanti hasil tumbukan cabenya, hasil sambal hijaunya nanti akan tetap berwarna hijau. Emang nggak ngajakin ya sama ini tuh enggak kok. Orang itu anak kelas berapa SD pulang ini nyaut baik gaweane. Anak kabel sing pedot ora disambung-sambung apa. Ya udah kalau mau numbuk sambil ngomong Yasa. Hariku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Salah ya lagunya ya, gimana sih Sa? Hariku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Terus? Alah kelalen. Kelalen. Ya nenek ngerti, cuman ada saire gimana sing kelalen. Nah, ini ditumbuk terus ya. Udah videonya dipateni dulu karena Yasane ora gelem ngomong kawit mau meneng bae sih. Ngomong. Aku takut nanti kapak-kapai ora kok takut. Nah, ini pokoknya digenjus-genjus. Kalau mau menggunakan apa itu namanya chopper boleh juga ya, tapi kayak kurang asoy jadi kita menumbuk saja begini ya. Dan tuh ya, cabenya mau dibilang lembut enggak juga, tapi dibilang isi butuh enggak juga ya. Ini sudah lumayan hancur. Terus selanjutnya di sini saya akan membebek. Ini ada bawang merahnya lumayan banyak tuh. Bawang merah akan kita masukkan banyak banget bawang merahnya masuk, ada sekitar 7 atau 8 siung. Kemudian ada juga bawang putih ya, kita genjus maning dulu. Nah, ini kita ebes usahakan kalau bawang putihnya sampai lembut, tapi kalau bawang merahnya ya mandan pecah-pecah begitu saja boleh ya, usahakan. Dan di sini masih ada lomboknya maning dia, nanggunglah lebok namaning ya. Ini kita menggunakan tomat hijau. Tomat hijaunya sebanyak 3 biji.
Tapi ini belum dirajang kok disipnya nggolet besok. Sabar ya, di post di video nih. Dah, saya sudah ngambil pesok. Ini langsung akan saya masukkan saja begini. Nah, ya. Memang wajib menggunakan cabai tomat hijau. Iya nah. Kalau menggunakan menggunakan tomat udah mateng ya mengkot dibepok moncrot. Ya rupanya malah kayak mencretan dong. Hilang ya, sana hilang ya. Buat para liliknya takut ya, sana mau pergi, mau kemana? Aku mau berenang ya, sama ikut berenang enggak? Tuh di ember ya. Ini udah kita bebek. Ini tomatnya juga nggak sampai yang hancur lembut kayak kita bikin rujak, enggak lihat. Yang penting sudah digejek-gejek, airnya sudah mandan keluar, sudah tercampur dengan semua bahan yang kita ublek-ublek, kita gebek ya, kita genjus. Ya udah, setelah ini kita langsung OTW ke kompor baik. Aromanya seger banget, walaupun ini lomboknya mentah tapi kayaknya enak banget ya. Saya tadi udah bilang saya udah goreng ikan asin lembut-lembut kayaknya udah ya. Gesek udah. Ini mari kita tunjukkan sepisan maning buat para lilik ya. Tuh ya. Bentuknya seperti itu. Sekarang kita langsung OTW ke kompor baik. Cus, Lik. Di sini saya sudah menyiapkan minyak di dalam wajan. Ya ngono, dedek di sini ora urus ya. Saya sudah menyiapkan minyak di wajan, minyaknya masih dalam kondisi dingin. Terus selanjutnya si lombok hijau yang sudah digenjus langsung kita masukkan. Kok nggak dihidupkan dulu sapi? Itu ajarannya siapa? Ini ajaran sesat, tapi katanya inilah cara yang bagus untuk membuat cabai tetap warnanya cantik hijau ya. Jadi bukan yang cabainya disiram dengan minyak panas, ini justru sebaliknya. Kita ibaratnya kayak direndam menggunakan minyak dingin, sedingin hatinya lilik kayak karo mantane ya. Mantannya itu dingin. Nah, terus ini kalau ini ajaran sesat, saya menambahkan serai udah dikeprek, kemudian lengkuas, masukkan saja. Nah ini kita ulet-ulet dulu semua dengan minyak dingin. Ini minyak mentah ya Lik ya. Mau menggunakan minyak baru atau minyak jelantah seterah anane apa, yang penting harus dingin dulu. Nah sekarang mulai kita panaskan minyaknya, terus ini kita ulet-ulet ya. Ini gunakan api yang kecil saja, nggak usah gede-gede, biarkan matang dengan pelan. Terus untuk sementara saya nggak akan menambahkan garam karena saya di sini sudah punya iwak gesek yang sudah digoreng ya. Ini geseknya cilik mentik. Dah, kalau mau ditambahkan gurih-gurih bagusnya menggunakan micin itu Lik, micin sasa, miwon, nyincap mangkok merah ya. Tapi berhubung di sini nggak ada, saya kemarin ada di Batam di Batam. Jadi saya akan menambahkan ini untuk gurih-gurih sedikit ya. Kalau untuk asinnya saya akan mengandalkan dari si itu ikan asinnya itu. Dah, kita lihat apakah cara ini betul-betul akan membuat cabenya tetap hijau. Karena kan orang kalau bikin cabai hijau semuanya udah pinter, yang katanya ada cabenya direbus dulu, dikukus dulu, terus langsung dimasukin minyak panas. Semua udah dicoba, ada yang cantik, ada yang enggak. Terus ada juga trik yang menggunakan dikucuruti dengan jeruk nipis. Itu saya juga udah pernah bikin hijau, tapi masih ada coklat-coklatnya. Dan sekarang ini saya menggunakan teknik baru. Saya belum pernah bikin yang model beginian. Ya kita lihat saja. Siapa tahu ini nanti berhasil ya. Kita tunggu Lik. Cus. Biasa lagi apa? Biasa lagi apa itu? Sini lihat kameranya. Nah, biasa lagi mau makan ini. Tuh mau makan mie. Udah ngambil minyak. Pinter mentang-mentang pripate sipit kayak wong Jepang. Lihat jet nganggo. Sini diambilkan. Iyalah, mie pucet kayak sundel bolong ketemu Pak Kiai.
Nah, dah dimakan pakai ayam itu ya. Ada ayam mau ya? Megang sumpit itu nggak begitu. Megang sumpit itu begini, lihat. Nah, ini begini nih. Ini yang obah cuman tangan 2, yang ini nahan, yang jari tengah nahan begini. Udah disunduk-sunduk begitu ya, wis ngono karpe. Dah. Inilah makanan pokoknya Yasa ya. Nasi. Wow. Enak nggak rasanya itu? Rasanya enak nggak? Enak. Dicus dulu dong kalau enak. Cus. Ini cabenya sudah dimasak dalam minyak mendidih ya. Dan warnanya cantik banget. Bentar saya tunjukkan pada Lili kayak. Tuh ya. Minyaknya sudah lekutuk ya wes. Ini cabenya betul-betul masih hijau, nggak ada coklatnya sama sekali. Ini dimasaknya sampai kapan sapi? Sampai layu semuanya ya, sampai bawangnya layu, terus ininya juga orang kakung gedegeng apa nih kayak serene. Kok nggak ditambahkan daun jeruk sapi? Kalau Lili kayak ada daun jeruk, monggo silahkan tambahkan daun jeruk ya. Bahkan tadi pas mau bikin video saya kepikiran ini mau saya tambahkan cempoka, tapi tadi cari di balung, di pinggir balung udah dibabati nipeh, jadi nggak ada. Jadi nanti kalau Lili mau bereksperimen seperti saya, jadi ini resep eksperimen, silahkan tambahkan cempokanya ikut ditumbuk saja ya. Tapi menurut saya cempokanya itu mau dipisahkan numbuknya atau dicampur setelah. Tapi kalau saya pikir sih bagusnya dicampur. Cuman si cabenya dulu ditumbuk, baru cempoka ya. Dan jangan berpikir bahwa cempoka itu akan lama masaknya, cepet banget. Cempoka itu tampangnya aja serem, begitu masuk kena ini panas langsung lembek ya. Jadi jangan terlalu lama juga masaknya sebenarnya sih. Dan ini kayaknya sudah layu semua dan warnanya cantik ya, saya tunjukkan. Tuh. Ayo, warnanya tetap hijau ya. Dan itu nggak ditambahkan gula sapi, nggak ada, itu masakan orang Padang dikasih gula-gulaan ya. Dah, ini kompor saya matikan. Tapi rasanya ini ya masih hambar ya. Kenapa hambar? Karena saya belum menambahkan ikan asin. Ikan asinnya mau dimasukkan kapan sapi? Kalau ikan asinnya pengen kriuk-kriuk, dimasukkan nanti nunggu si sambalnya dingin. Tapi kalau ingin maksudnya ya udah nggak apa-apa dimasukkan sekarang. Ya udah, ini bisa dimasukkan sekarang ini ya, dalam kondisi masih panas. Tapi kalau mau kriuk dimasukkannya nanti nunggu dingin. Tapi kalau saya dimasukkan sekarang saja, biar apa? Biar asinnya cepat merata ya. Dah begitu, wis rampung Lik bikin sambal ijo versi baru. Dan ini bener-bener ijo ya. Ini bener-bener nggak kalah dari warung-warung nasi Padang yang cabenya kayaknya malah lebih hijau dari yang warung nasi Padang itu hijaunya ya. Tuh cantik sekali. Monggo silahkan Lik mencoba. Cus, saatnya makan Lik. Ini saya makannya dengan telur ya. Telurnya keriting-keriting model begitu. Dan ini tuh renyah. Saya nggak menggunakan mic, jadinya nggak begitu terasa renyah, tapi aslinya renyah banget. Dan saya akan ngicipi gesek dari sambal ijonnya aja. Asin. Asin dan masih sedikit renyah ya. Sekarang saya makan dengan lombok ijonnya aja Lik. Kayaknya ini menjadi sambal lombok hijau yang warnanya paling hijau yang pernah saya bikin. Tuh ya. Tapi ini saya nggak tahu efek kamera jadinya kelihatan hijau banget atau mandan-mandan coklat, tapi aslinya ini hijau banget. Cuman sayang segane sega wadang hatos. Sambalnya asin tipis-tipis ya. Gurihnya dari bawang merahnya ini enak sekali. Ada aroma-aroma langu-langu dari si tomat dan cabai hijaunya.
Enak pokoknya Lik, ya. Wangi-wangi tipis dari lengkuas sama serainya juga ada, tapi tipis. Monggo, silakan Lik kalian coba yang jelas ini. Enak banget. Just Lik.